Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta yang masih menitipkan kita amanah, yang masih memberikan kita cahaya Islam dalam hati kita semua. Semoga Allah pula lah yang akan mengakhirkan hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sudah diutus oleh Allah 14 abad yang silam. Dalam durasi waktu 23 tahun beliau diamanatkan syariat Islam sempurna, beliau jalankan sampai pada detik ayatnya yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang mana Islam itu hari ini masih berbekas dalam relung hati kita. Walaupun kita tidak pernah bersua dengannya, tidak pernah menyapa dirinya, namun kita yakin Islamlah agama yang mulia sampai ajal merenggut nyawa. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam agama yang kita cintai, yang telah memberikan sumbangsih mereka untuk Islam agama yang kita cintai. Kepada alim ulama mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, semoga Allah akan menjaga dan memberikan tempat yang layak bagi para guru kita, alim ulama yang masih ada ataupun yang sudah kembali ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini Sayyidul Ayyam, kami berkumpul di bawah Masjid Jami Kota Lok Semawe ini. Berikan peluang untuk kami bisa berpadu dan bersatu ya Rabb dalam syurgamu kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang si'lun adun ado yang luntuan pemulia yang kita hormati, imam si masjid, guru kita bersama, ayah yang berada di hadapan kita bersama, dan seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Kita awali pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Tanpa terasa hampir setahun, tinggal 1 pekan lagi kita akan menghabisi tahun Masehi. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa dalam kehidupan manusia ini pastilah di semua tempat akan ada budaya-budaya, akan ada adat, akan ada kebiasaan yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan hukum bagi suatu tempat. Namun kita tidak boleh lupa hamba Allah yang bahwasanya dalam perspektif Islam itu, kala adat di suatu tempat menentang dan tidak sesuai dengan syariat, maka kita tinggalkan adat, yang kita ambil adalah syariat. Bagaimana maksudnya Ustadz? Hari ini umat Islam sudah menjadi tradisi menggunakan kalender Masehi dalam kehidupannya. Bahkan ada di antara kita yang kerap dan bahkan mereka tidak tahu lagi bagaimana sejarah, bagaimana urutan dari tahun Hijriyah, karena saking biasanya dan sudah menjadi tradisi menggunakan kalender Masehi. Itu sebuah adat, tidak menjadi masalah selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena kita pun dalam dunia ini melakukan muamalah dengan orang-orang yang non-muslim, tidak menjadi masalah. Jangankan kita, Nabi dulunya melakukan tijarah dengan para saudara-saudara kita yang non-muslim. Selama perbuatan tersebut tidak keluar dari koridor dan tidak berbicara menyangkut dengan akidah, silahkan. Islam ini tidak melarang. Kita hari ini menjadikan kalender Masehi itu sebagai budaya dan tradisi kebiasaan kita. Tapi ingat, kala berbicara menyangkut dengan akidah, kita harus potong kompas, tinggalkan
praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saat berbicara, kita harus mengucapkan selamat tahun baru, harus merayakannya. Ada indikasi, ada asumsi dari sebahagian masyarakat kita. Kita harus turun ke jalan untuk memeriahkan tahun baru Masehi. Pelajari dulu bagaimana sepak terjang, bagaimana urutan yang sudah dikemukakan oleh para alim ulama. Bila itu tidak sesuai, tinggalkan, kita ambil syariat Islam. Hari ini kita pahami bersama bahwa kalender Masehi adalah kalender yang disusun oleh Julius Caesar. Beliau merupakan kaisar masa lalu, yang mana diberikan kepada seluruh umat di dunia, sehingga praktik dalam kehidupan kita adalah tanggal tersebut. Tidak menjadi masalah selama tidak berbicara menyangkut dengan akidah. Beberapa hari ke depan nantinya akan ada perayaan Natal. Ada sebuah ucapan yang kami terima dulunya selepas mengisi ceramah ba'da maghrib di masjid yang mulia ini. Apa yang disampaikan? Kami tidak butuh ucapan selamat Natal dari kalian semua yang muslim, khususnya yang ada di kota Luxmawe. Pikiran kalian masih primitif. Hari ini perlu kita sampaikan bahwa saat kami tidak mau mengucap kalimat selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang berada di luar, di non-muslim, yang tidak sepemahaman dengan kita, jangan dianggap orang-orang Islam ini keras, orang-orang Islam ini ekstrim. Karena kita punya keyakinan, karena kita punya pondasi yang kokoh, bagaimana ditawarkan, bagaimana disuguhkan oleh Nabi melalui ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Kafirun. Ini perlu disampaikan secara lembut kepada saudara-saudara kita yang tidak sepemahaman dengan kita. Karena kita harus mengetahui bersama dan mengakui bahwa Islam ini makin hari akan makin disudutkan. Kenapa? Janji Allah dalam Al-Quran, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tentram orang-orang yang berada di luar agama Islam, baik itu Nasrani dan Yahudi, selama orang-orang Islam ini 1, 2, dan 3 belum masuk dalam agama mereka. Artinya tenang mereka dengan berbalik kiblat dari penduduk Islam itu sendiri. Hari ini kalau kita lihat hamba Allah, karena minimnya pendidikan agama bagi generasi bangsa, mereka seolah-olah sudah terjebak dalam kondisi kesalahpahaman, keawaman, sehingga ada kadangkala yang ditampilkan menyangkut dengan akidah, mereka juga simpatik dan kerjasama dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Ini perlu diperhatikan. Kita kembali kepada ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Quran, surah Al-Kafirun, dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, di mana dulunya 4 pembesar kafir Quraisy melakukan dialog dengan Nabi Muhammad. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun yang kami bacakan dalam Hasyiah Sawi, dalam tafsir At-Tabari, dalam Asbabun nuzul lil Wahidi, dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Qurtubi, makna yang disampaikan adalah sama. Artinya apa? Nabi melewati dialog dengan para pembesar kafir Quraisy saat sebelum ayat ini diturunkan. Apa yang ditawarkan? Yang pertama, materi. Waktu Nabi di dialog dengan pembesar kafir Quraisy tersebut, apa yang disampaikan? Ya Muhammad, berhentilah untuk membawa ajaran Islam. Mari kita sembah Tuhan kami selama 1 tahun. Setelahnya kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Apa yang ditawarkan yang pertama? Silahkan engkau miliki harta yang engkau kendaki di kota Mekah ini. Pertama ditawarkan kepada Nabi adalah materi. Itu pun yang dipraktek oleh orang-orang yang punya misi untuk menghancurkan Islam hari ini. Ditawarkan kepada generasi kita lembaran rupiah,
sehingga mereka tergiur dan meninggalkan akidahnya. Bahkan kalau kita lihat hari ini hamba Allah, seolah-olah orang-orang yang berada di Aceh khususnya, yang Aceh ini dikenal dengan Seramau Mekah, hari ini seolah-olah tinggal Seramonya saja, hampir hilang kehidupan seperti Mekah dulu. Padum muro yang kau likut urang Si'lun. Kejadian yang sangat tragis ada di suatu tempat yang ipoh anu tengah ubud iti langtung bro. Siapa mereka? Generasi terbaik Aceh. Beberapa waktu yang lalu di ibu kota Aceh ditemukan anak-anak darah sebanyak kurang lebih 12 orang sedang melakukan pesta pora, di tengahnya ada minuman keras. Bahkan yang sedang viral sekarang di media-media yang kita saksikan dan kita lihat, orang-orang yang mencaci alim ulama, orang-orang yang mencaci, yang menghardik alim ulama, itu yang dijadikan ikon dalam kehidupan. Padahal dengan berkat adanya alim ulama, sehingga Islam itu tercerahkan dalam kehidupan kita. Nawah tuh, wate berita pembukaan MTQ di Banda Sakti, berita yang menimpa kita dengan meninggalnya ulama karismatik Abu Tumin di Belang Beladi. Sang-sang urang Si'lun adun ado halepah tadeng mekot-kot gatih tuh. Tapi hari ini bangsa Aceh itu sendiri pula yang menghardik mereka, mencaci mereka, cakap, sumpah serapah terhadap alim ulama yang mengentaskan keawaman dan menjaga akidah kita hari ini hamba Allah. Bahkan ada di antara generasi-generasi bangsa Aceh hari ini yang sudah tenar, mereka menampilkan hal-hal yang sifatnya tidak boleh ditampilkan. Ipublo bentuk alat mano, sabun katakanlah, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dipampangkan di media dan dijual, sehingga lagi hanayum le urang Si'lun. Siapa mereka? Generasi bangsa Aceh. Maka hari ini tugas kita adalah mari urang Si'lun, anak-anak gedanya generasi bangsa Aceh uronyo, jangan biarkan mereka sibuk 24 jam di warkop, di kafe-kafe. Antarkan mereka saat setelah maghrib, selepas maghrib ke masjid, majelis taklim di Masjid Jami. Penuh satu minggu itu ada kajian menyangkut dengan tauhid, ada kajian menyangkut dengan akhlak, ada kajian fikih yang diasuh langsung oleh imam besar Masjid Jami. Hadir ke sini untuk mengentaskan keawaman, sehingga kalau ada orang yang berkata, mari kita ucapkan selamat kepada tetangga kita, kepada orang yang beragama tidak sama dengan kita, kita akan berkata saat menyangkut dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Pertama ditawarkan oleh pembesar kafir Quraisy kepada Nabi adalah materi. Handa lewat dengan materi urang Si'lun, adun ado yang lentuan pemulia. Tawaran yang kedua adalah tahta dan wanita. Silahkan engkau persunting wahai Muhammad, perempuan yang engkau sukai di kota Mekah ini, semuanya, bahkan ratusan, ribuan pun boleh, asalkan engkau berhenti untuk membawa ajaran Islam. Di akhir ayat surah Al-Kafirun, Rasul berpesan, wahyu dari Allah, lakum dinukum waliyadin. Kita bermuamalah, kita melakukan jual beli, kita melakukan aktivitas sosial, silahkan. Tapi saat menyangkut dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita ucap selamat terhadap hal tersebut, di mana kita membenarkannya, sedangkan dalam raddus salam, untuk menjawab salam kepada mereka saja, Rasul menganjurkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa yang beliau sampaikan. Andai kata ada seorang non-muslim mengucapkan salam kepadamu, apa yang engkau jawab? Alaikum, tanpa kita barengi dengan kalimat salam yang bermakna sejahtera. Karena dalam perspektif umat Islam yang sejahtera, itulah kita yang menganut agama Islam. Jangan kita sandingkan, jangan kita duakan. Hanya satu agama yang benar dalam perspektif umat Islam, sesuai dengan ayat yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Di akhir paparan singkat ini hamba Allah, sebuah surat edaran yang ditandatangani oleh Dr. Misran
selaku Kadis Syariat Islam Kota Luksmawe, beliau menyampaikan bahwa kita hindari untuk turun ke lapangan, untuk turun ke jalan, melakukan pawai saat tahun baru berganti. Apa yang kita lakukan? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Somad dalam cuplikan pidatonya. Mari kita penuhi pada malam-malam pergantian tahun itu dengan zikir sampai tengah malam, bahkan sampai menjelang subuh, apalagi nantinya pada hari-hari tanggal merah. Maka mari hamba Allah, kita ambil budaya-budaya yang sesuai dengan syariat Islam. Kita tinggalkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan patron. Jadikan hadis Nabi sebagai pedoman dan patron. Ijma' dan qiyas para alim ulama sebagai patron dalam kehidupan kita. Insya Allah, kalau kita berpegang kepada 4 hal tersebut, akan selamat di dunia sampai ke akhirat kelak. Mudah-mudahan semuanya kita akan menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah, istiqamah dalam Islam, agama yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin.